Perkenalkan, nama saya Jaslini Fania dari jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas Institut Teknologi Bandung. Jadi awal mula itu sebenarnya karena interest saya di bidang kimia dan waktu itu, ada 2 pilihan antara milih universitas swasta atau Institut Teknologi Bandung. Soalnya waktu itu alumni dari SMA aku tuh lumayan banyak dan akhirnya setelah berbanyak pertimbangan dan karena ITB itu kan akhirnya aku harus memutuskan untuk merantau dan itu membuat diri aku tuh menjadi lebih, lebih bersemangat untuk, mencoba hal baru, dunia baru, di lingkungan baru. Itu kenapa aku memilih Institut Teknologi Bandung, gitu. Waktu masuk ITB, aku lewat jalur SNMPTN atau jalur prestasi. Mungkin sekarang namanya SNBT ya. Dan alasannya mungkin karena waktu itu emang sekolah aku nyediain lagi buka pendaftaran gitu. Jadi ya udah aku daftar aja dan tiba-tiba hoki masuk deh gitu. Dan kebetulan nilai rapot aku juga waktu itu sangat mendukung dan aku punya banyak pengalaman kayak di bidang volunteer dan magang. Ya mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa aku bisa diterima di jalur prestasi gitu. Saya jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas. Alasan memilih jurusan ini sebenarnya karena jurusan ini tuh sebenarnya lebih fokus ke pasien ya, di mana kita sebagai farmasi itu menyampaikan informasi obat kepada pasien gitu. Dan aku sangat tertarik dengan konsep ini gitu loh, karena kita dari apoteker sendiri kalau misal kita salah kasih info ke pasien kan pasti obatnya bisa tidak terdeliver dengan baik. Dan kalau untuk jurusan ini tuh berfokus banget ke gimana obat tuh ngeefek terhadap tubuh manusia dan aku sangat interest banget terhadap konsep ini sih. Oke, jadi jurusan farmasi itu apa sih? Jurusan farmasi itu sebuah jurusan atau ilmu yang mempelajari tentang obat. Jadi kayak all in one tentang obat tuh ada di jurusan farmasi gitu. Dan di farmasi ini belajar banyak banget mulai dari mekanisme obat, jenis-jenis obat, gimana cara bikin obat ataupun cara nyampurin obat. Pokoknya kayak semua tentang obat tuh ada di farmasi gitu. Dan kalau misalnya ditanya kenapa jurusan farmasi klinik dan komunitas itu apa? Jadi yang ngebedain itu sebenarnya kita yang lebih belajar ke pasien oriented, gimana cara kita menyampaikan informasi obat ke pasien, gimana cara kita bikin obat dan meracik obat untuk pasien dengan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin pasiennya ntar diabetes, terus hipertensi, gimana cara kita menangani pasien itu dengan berbagai jenis obat yang dia konsumsi gitu. Oke, jadi dosen di jurusan farmasi itu menurut aku menarik banget ya karena, semuanya tuh berasal dari berbagai bidang yang berbeda-beda. Jadi di farmasi tentunya di Sekolah Farmasi ITB itu dosennya terbagi jadi 5 kelompok keahlian dan itu tuh macam-macam gitu loh, ada yang biologi farmasi, farmasetika, farmakologi, itu masing-masing dosen tuh punya keahlian terfokus yang berbeda-beda dan saat mereka ngejelasin pun mereka tuh antusias banget. Jadi ngebuat kita sebagai yang mahasiswa tuh sangat ngerti banget sama penjelasannya dan pada baik-baik banget kok, ngasih nilai itu baik. Terus kalau misal kita lagi lomba itu biasanya dibimbing banget, dari kita mulai nentuin konsep sampai kita bertanding tuh dibimbing banget, makanya aku sangat seneng banget bisa ketemu dosen-dosen di ITB sih. Dosen muda di ITB banyak, apalagi jurusan farmasi itu akhir-akhir ini lagi banyak nerima dosen muda yang baru. Dan menurut aku meskipun mereka masih muda, itu mereka udah berbakat banget. Bahkan ada yang masih muda itu udah penelitian sana sini dan ada yang udah ngambil S3 juga. Pertemanan di jurusan aku saat ini menurut aku tuh sangat suportif banget ya antar teman satu sama lain. Yang aku rasain itu kita sebagai satu angkatan, satu jurusan tuh beneran suportif banget. Kalau ada yang nggak masuk tuh biasanya dihubungin, ditanyain kenapa. Dan kalau misalnya ada tugas yang susah tuh biasanya kita ngumpul ngerjain bareng-bareng. Dan menurut aku sangat bersyukur sih punya
lingkungan pertemanan di jurusan tuh yang sehat, karena meskipun kita saling berkompetisi tapi kayak tetap sehat gitu loh. Di jurusan farmasi klinik dan komunitas ini, kalian akan belajar banyak banget tentang pelayanan terhadap pasien dan informasi obat terhadap pasien. Jadi di sini tuh bener-bener kalian belajar tuh pasien oriented gitu ya. Jadi kalau di jurusan farmasi industri atau sains teknologi farmasi itu biasanya belajar tentang produk ya, lebih ke gimana cara bikin produk ini, gimana cara manfaatin bahan sebagai obat. Tapi kalau di jurusan farmasi klinik dan komunitas, kita beneran belajar gimana obat itu berdampak terhadap pasien. Dari gimana cara nyampein aja, itu pasti kan pasien bisa aja nangkepnya beda ya, dan itu bisa mengubah efek obat terhadap pasien. Bisa aja dia jadi stres, atau bisa aja obatnya malah nggak berfungsi, atau karena kita salah nyampein cara pemakaiannya, bisa aja pasiennya salah nangkep dan bisa jadi fatal efeknya terhadap pasien. Itu sih yang kita pelajarin dan menurut aku itu krusial banget gitu. Jadi matkul kesukaan aku itu sebenarnya ada dua, ada farmakologi dan imunologi. Jadi farmakologi itu kita belajar tentang gimana obat itu bereaksi di tubuh kita, mulai dari masuk, terus dia berikatan, terus dia berinteraksi, sampai dikeluarin oleh tubuh kita itu prosesnya gimana. Dan menurut aku itu menarik banget karena jadinya kita belajar berbagai macam jenis obat. Jadinya kalau ke apotek atau ke Indomaret tuh biasanya kalau ngelihat obat nih, kita tahu ini obatnya buat apa, efek sampingnya apa. Kedua ada imunologi, jadi itu belajar tentang gimana tubuh kita itu melawan penyakit atau infeksi dari luar, gimana sistem tubuh kita secara alami itu menyerang virus ataupun bakteri dari luar gitu. Dan menurut aku tuh menarik banget ya, gimana tubuh kita tuh ternyata tuh keren banget punya suatu sistem untuk melawan semua patogen-patogen yang berbahaya dari luar gitu. Dan itu kita juga belajar kenapa tubuh kita tuh bisa sakit gitu loh. Dan menurut aku itu merupakan konsep yang menarik, makanya aku senang banget sama kedua matkul ini. Mata kuliah paling sulit menurut aku itu mata kuliah yang berbasis hitungan ya. Mungkin karena anak-anak dari jurusan farmasi klinik dan komunitas tuh biasanya belajarnya full hafalan atau hafalan mati banget. Tapi kalau terkait hitungan tuh kadang kita suka kagok karena kayak mungkin karena perbedaan cara dan pola pikir aja sih. Makanya kalau ketemu matkul hitungan kayak farmasi fisika, biokimia dan lain-lain tuh kadang kita suka pusing sendiri deh gitu. Pandangan orang biasanya tentang mahasiswa farmasi ya pada umumnya tuh tukang jual obat di apotek gitu ya. Cuman sebenarnya kita tuh lebih dari itu loh. Kita tuh yang memberikan, kita harus tahu juga obatnya nih fungsinya apa dan efek sampingnya apa. Kan obat tuh nggak boleh dikonsumsi sembarangan ya. Tapi kalau misalnya di ITB, kalau untuk anak farmasi tuh apa sih pandangannya? Biasanya tuh pada bilang kita tuh kebanyakan cewek, dan cewek cantik-cantik anjay gitu. Cuman di ITB khususnya farmasi tuh biasanya seangkatan tuh cowoknya tuh kurang dari 20 orang gitu sih. Kita dibilang school of female gitu ya, sekolah untuk para cewek-cewek gitu. Pengalaman paling menyenangkan di ITB itu ketika kita zaman-zamannya itu lagi ngikut kepanitiaan. Dan kepanitiaan tuh biasanya banyak tugasnya gitu kan dari kakak tingkat, dan biasanya aku dan teman-teman aku tuh ngerjain bareng-bareng gitu. Dan menurut aku seru, dari kita masih latihan sampai ke hari H itu kita belajar bareng-bareng dan ngelakuin acara bareng-bareng tuh menurut aku seru banget ya, karena kita jadi kayak saling bekerja sama, terus bisa mendekatkan diri kita sama teman-teman kita juga. Dan kalau di farmasi sendiri mungkin yang menyenangkan buat aku adalah saat kita praktikum ya, karena ketika kita merasain tuh apa yang kita pelajarin tuh beneran diterapin di saat praktikum, itu menurut aku seru banget ya. Meskipun ya tugas dan laporannya pasti kan bikin pusing, tapi menurut aku tetap seru sih. Yang paling tidak menyenangkan sih waktu menjelang UTS dan UAS. Pastinya tuh semua anak ITB merasakan hal yang sama, di mana kita pasti begadang dan belajar terus-menerus selama seminggu tanpa henti, belajar untuk
UAS dan UTS ini. Dan aku juga pernah masuk rumah sakit karena kelalaian diri sendiri yang tidak menjaga diri dengan baik gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu emang harus kita hadapin gitu. Jadi mau nggak mau harus menghadapi. Cuman ya gimana ya? Tapi kayak ketika kita udah ngeliat nih nilai kita dari hasil perjuangan kita udah tiba-tiba bagus gitu. Itu ngerasanya kayak puas aja sih dan gak nyesel ngelakuin semua belajar-belajar itu gitu sih. Untuk biaya kuliah farmasi menurut aku di ITB itu lumayan mahal ya. Untuk aku biaya normalnya tuh 12,5 juta untuk aku tiap semester. Dan kurang lebih lagi aku ngekos juga dan itu lumayan menambah pengeluaran juga. Dan di farmasi itu nanti bakal banyak pengeluaran tambahan sih yang tapi nggak terlalu banyak. Biasanya kayak buku jurnal atau alat-alat praktikum atau kalau misalnya mecahin alat praktikum harus mengganti itu juga bayar lagi. Terus ada misalnya buku-buku tambahan atau misalnya beli just lab dan lain-lain itu menurut aku lumayan ngeluarin biaya. Cuman menurut aku ITB dan farmasi sendiri itu dari ITB itu biasanya menyediakan layanan beasiswa ya. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki kendala di masalah dana itu bisa ngajuin beasiswa, entah beasiswa prestasi atau mungkin beasiswa membutuhkan dana gitu sih. Kalau untuk peluang karir di jurusan farmasi itu biasanya jadi apoteker atau buka apotek. Tapi selain itu, kita bisa juga jadi di bidang industri, misalnya jadi R&D atau misalnya di bidang di research-nya gitu. Menurut aku banyak banget sih peluang karirnya di luar jadi apoteker. Selain itu, kita juga bisa buka bisnis sendiri atau menjadi entrepreneur. Karena banyak banget orang-orang jurusan farmasi itu yang lulus buka brand. Contohnya kayak kalau dari ITB itu ngebuka brand Paragon yang bisa kalian lihat brandnya itu ada Emina, ada Wardah gitu. Kalau rencana pribadi selalu lulus sih aku pengen banget kerja jadi apoteker dulu karena aku pengen juga punya apotek sendiri gitu. Tapi setelah itu aku juga pengen buka bisnis sendiri atau berkembang jadi seorang entrepreneur gitu. Misalnya buka bisnis kosmetik atau misalnya buka or make something new yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oke, jadi pesan aku buat mungkin kalian yang mau masuk jurusan farmasi ataupun farmasi klinik dan komunitas, menurut aku kalian harus tahu dulu plan kalian ke depannya mau kemana. Misalnya kalian udah plan ketika kalian lulus atau masuk kuliah tuh mau ngapain aja gitu. Soalnya nanti kalian tuh bakal dihadapkan dengan berbagai jenis kondisi di mana kalian harus ngambil kepanitiaan ini atau enggak, atau kalian harus mending fokus akademik atau organisasi gitu. Apalagi kalau di TB banyak banget kan organisasinya. Jadi saran aku kalian harus tahu plan kalian ke depan apa. Jadi ketika kalian memutuskan tuh kalian udah tahu prioritas kalian itu apa gitu. Dan kalau misalnya masuk jurusan farmasi ya mungkin saran dari aku banyak baca-baca tentang farmasi umum gitu. Misalnya obat ataupun kalian harus aware sama isu-isu kesehatan terutama di Indonesia di saat ini gitu.